Halo guys, ketemu lagi dengan Ariara. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi eksportir talas beneneng ya, yang sedang banyak dicari sekarang di luar negeri ya, terutama di Australia. Saya akan berikan step by stepnya dari hulu sampai hilir, cara memilih lahan, terus cara apa aja yang digunakan, pupuknya, terus bibitnya, sampai dengan alat-alat untuk mencacahnya, bagaimana cara pengeringannya, bagaimana cara pencacahnya, sampai pengeksportannya ya. Jadi bagi kalian tertarik untuk memulai bisnis ekspor impor talas beneneng, silakan tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Karena komoditi ini sangat menguntungkan. Satu, yang bisa dihasilkan dari sini adalah daunnya. Daunnya ini dibuat untuk bahan tembakau yang pakai biasanya orang Australia. Itu permintaannya itu seminggu sebesar 30 ton, guys. Dan kita masih kurang dalam menyuplainya karena ketersediaan kita hanya paling maksimal itu 5-10 ton seminggu. Belum pernah ada yang bisa nyampe 30 ton. Jadi butuh banyak petani-petani yang memulai bisnis talas beneneng ini, karena lumayan. Untuk harga per kilonya itu dibanderol seharga $3 guys. $3 itu sekitar 45 ribuan lah ya per kilonya. Sedangkan untuk 1 hektar itu bisa dipanen per minggunya itu sekitar 20 ton untuk 1 hektar ya. Daun yang sudah besar-besar ya, daun umur setahun itu udah bisa dipanen sebanyak 1 ton per minggu gitu. Tapi untuk yang baru mulai seperti saya 3 bulan itu paling banyak kita bisa paling 1 ton 2 ton karena ukuran daunnya masih kecil ya gitu. Kedua yang bisa kita panen dari talas beneneng adalah buahnya. Buahnya itu bisa kita panen 1 tahun sekali. Itu satu buah, satu umbi beratnya itu bisa 25 kilo ya. Itu sekali panen 1 tahun itu bisa dapat sekitar 200 jutaan lah ya per hektar ya untuk untuk umbinya talas beneneng ya. Selain itu kita juga bisa panen tangkainya. Tangkainya itu bisa kita gunakan untuk bahan maggot ataupun bisa diekspor ke Eropa. Di Eropa juga ada peminatnya untuk tangkai talas beneneng. Ini adalah perjalanan saya, bisa kalian lihat dari awal tadi di kota, air masuk ke pedalaman, ke pedesaan, dan sekarang kita jalan kaki menelusuri hutan atau menelusuri kebun-kebun ya. Ini di daerah Serang, Pandeglang. Masih banyak lahan yang bisa diolah di sini. Emang apabila Anda berminat untuk memulai, Anda bisa hubungi saya. Di sini banyak banget lahan yang dijual tapi hektaran ya, nggak ada yang jual ratusan meter, jualnya hektaran. Dan harganya juga masih lumayan murah kok. Untuk 1 hektar itu ya masih di bawah 100 jutaan lah. Tuh, ini kebetulan saya lagi cari lahan 3 hektar ya. Saya mencari yang lahannya dekat dengan sungai atau air. Karena talas beneneng itu sangat membutuhkan air untuk berkembang. Apabila jauh dari air dia kurang bagus pertumbuhannya ya. Dari segi daunnya juga lama untuk berkembang menjadi besar. Umbinya pun nggak sebesar dengan hasil yang dekat dengan pengairan, sama dengan yang jauh dari pengairan itu hasilnya jauh beda ya. Tapi namanya pengorbanan, bisa dilihat ini pengorbanan saya menyusui jalan-jalan setapak tanah begini. Itu bisa dilihat di sebelah kiri sudah lahan ya. Itu lahan yang akan saya beli yang di pagar ini, ada 3 hektar. Ini adalah lahan bekas sawah, berarti otomatis basah dan lahannya gembur, cocok banget untuk talas beneneng ya. Oke, ikutin terus. Ini kita lagi mau melihat lahannya ya, yang 3 hektar.
Tapi ada sawahnya itu. Oke guys, ini akhirnya kita sudah sampai ke lahan yang saya cari. Bisa dilihat di sini ada pengairannya ya. Airnya juga jernih, bersih, belum terkontaminasi. Ini juga ada bekas sawah ya. Nah, itu di depan sana yang masih rumput-rumput rumput-rumput tinggi-tinggi, itu adalah lahan yang akan saya ambil. Mulai start dari ujung sawah sini sampai ujung sana tuh pohon kelapa. Bisa dilihat ya, pohon kelapa di ujung sana. Itu adalah lahan yang mau saya ambil, dan bisa dilihat di sini daerahnya airnya bagus banget. Maksudnya basah tanahnya dan gembur. Ini adalah contoh lahan yang bagus, bisa dilihat juga lahannya penuh dengan tanaman, berarti otomatis tanamannya subur akan bila kita tanamin talas beneneng di sana. Oke, ikutin terus, saya akan jalan sampai ujung sana, sampai ujung lahan yang saya ingin beli ini. Ikutin ya, terus ya. Yang penting yang lihat kondisinya air buat talas mah luar biasa. Sama yang atas itu juga kan pesawahan Pak udah berbeda. Udah begini. Iya, udah tanam kacang saya soalnya. Saya dulu pernah nanam juga kacang. Bisa didengar tadi ya, ini adalah lahan tadi bekas petani menanam kacang. Otomatis udah ada alur-alur untuk penanamannya ya, ada gundukan-gundukannya. Itu dia batasnya tuh sampai pohon kelapa di depan sana sampai ujung. Itu adalah lahan, dan ini harus di-clearing dulu karena untuk menalas tanaman beneneng tidak boleh ada rumput ataupun tanaman lainnya yang bisa mengambil nutrisi dari talas beneneng itu sendiri ya. Bagus ya guys ya, lahannya ya subur. Ikutin terus, oke? Di sana perumahan apa Kali Pak. kali? Kebun sana juga. Kebun.
Berapa lama nih ngebersihin kayak begini? Nah, kalau ngebersihin berapa lama? Seminggu katanya. Oke, kita sudah sampai batas ujung tanah yang kita akan beli. Bisa dilihat di sini sungai ya, sungai besar ya. Ini adalah batasnya ya. Dia tanahnya apa namanya menurun. Ini bisa dilihat masih banyak pohon-pohonan tinggi. Tapi kita akan bersihkan clearing dengan mesin. Karena nggak ada pohon-pohon besar, hanya pohon-pohon kecil dan pohon pisang. Dengan mesin pemotong rumput saja sudah bisa ya. Ini bisa dilihat ada talas beneneng juga tumbuh di sana subur ya. Itu nggak ada yang nanam, dia tumbuh sendiri. Karena emang sebenarnya talas beneneng itu adalah talas hutan ya. Talas hutan yang dia bisa beradaptasi, tumbuh di mana saja, gampang perawatannya, nggak sulit seperti produk pertanian yang lainnya. Makanya ini saya sangat rekomendasiin, dan untuk kalian yang tertarik untuk mencoba bercocok tanam talas beneneng dan ekspor keluar, bisa hubungin saya juga. Di sini akan dibantu. Misalnya Anda saya tidak mengerti cara menanam, saya tidak mengerti cara bertani, itu nggak usah khawatir. Saya pun sama, saya juga tidak ada background petani ya. Jadi ntar akan dibantu. Kita akan membudidayakan warga sekitar, petani sekitar yang tidak mempunyai lahan untuk mengolah tanah kita ya. Itu mereka untuk mengolahnya itu, untuk yang laki-laki itu biayanya per hari ya, untuk dia mencangkul, membersihkan dan menanam itu 80.000 ya per hari. Dan untuk apa namanya ibu-ibu itu lebih murah ya, 60.000 gitu. Ntar saya bisa rekomendasikan petani-petani emang biasa untuk mengolah tanah di sini ya, atau bisa juga dibayar bulanan. Kalau nggak mau harian bisa bulanan. Pokoknya sebentar bisa dibicarakan, diomongkan. Jadi selain kita menghasilkan untuk diri kita sendiri, kita juga membantu warga sekitar mempunyai penghasilan ya guys. Jadi baik untuk semuanya, baik untuk kita, baik untuk warga sekitar. Oke, ikutin terus ya sampai akhir, karena banyak informasi atau tips-tips yang penting yang harus kalian tahu ya. Termasuk clearing, termasuk ke situ. Oke, setelah kita sudah mendapatkan lahan yang kita cari, kita akan melanjutkan ke proses untuk penanaman, pembibitan, sama pemupukannya seperti apa. Ikutin terus. Di sini akan saya bahas setelah ini cara pembibitannya, pemilihan bibit, sama cara memilih pupuk yang benar ya. Ikutin terus. Aduh, minta izin. Sana. Enggak, bukan bulan. Hah?
Enggak lewat sini. Ke sana kayaknya. Salah, itu kuburan. Ya, bilang Ari, jemput deh, nggak tahu jalan. Nggak usah itu. Tahu. Sana sih, Ri. Oke, sekarang kita akan ke pemilihan bibit ya. Untuk bibit talas beneneng, ini yang kita gunakan adalah bibit talas beneneng mahkota yang tersertifikasi Badan Litbang Pertanian ya. Kenapa pakai ini? Karena sudah terjamin kualitas untuk umbi dan daunnya. Emang biasa dipakai oleh para petani dan dari Departemen Pertanian Indonesia ya. Ini direkomendasikan. Di sini kita membudidayakan bibit sendiri ya, karena bibit itu sangat gampang ya, karena talas beneneng itu dia selalu keluar bibit apabila sudah di umur 1 tahun itu akan bibitnya akan keluar sendiri di samping-samping tumbuhan besarnya ya, talas beneneng yang besarnya. Ini adalah bibit umuran 2 minggu, 1 minggu ya, bisa dilihat lumayan udah agak besar ya, lumayan tinggi sekitar 10 sentian. Yang 1 minggu itu masih kecil, yang sebelah kanan adalah yang 1 minggu, sebelah kiri adalah yang umur 2 minggu sampai 3 minggu. Ini siap untuk dipindahkan ke lahan yang akan kita olah nanti. Di sini ada sekitar 15.000. Jadi untuk 1 hektar itu yang dibutuhkan adalah 25.000 bibit ya, untuk 1 hektar itu. Dan ini kita budidayakan sendiri ya, atau misalnya Anda tertarik memulai dan belum ada bibitnya, bisa pesan juga ke kita. Untuk harganya itu itunya 1.500, atau bisa kerjasama dengan petani untuk bibitnya bisa gratis kan. Dari itu Bu, ada tukang kandang sama tukang sawit. Oh iya, kalau tahu Tukang sawitnya kayak gitu Bu, itu yang belum jadi. Oh itu, ini lagi bikin apa itu, Bu? Itu tambahkan Oh, bikin tambahan. beranda karena jangan jadi gitu Bu, nanti kalau udah ini hilang. Kalau yang udah jalan gimana Pak? Apanya? Apa kebunnya? Di sana nanti kita ke kebun. Udah dibuka Pak? Oke, sekarang kita akan beralih ke pupuk yang kita pakai dan baik untuk ini adalah pupuk kompos. Ini kita buat dari sampah sawit ya, yang kita fermentasi. Ini ada tempat fermentasinya, kita taruh sini ya. Kita buat sendiri semua untuk pupuk-pupuknya di sini. Selain itu juga kita ada gabah bakar dipakai di sini juga. Ini adalah bisa dilihat sawit ya, sampahan sawit yang nggak pakai, kita fermentasikan selama 2 minggu lebih, baru kita aplikasikan dicampur dengan kotoran ya, kotoran ayam. Nah, untuk pembuatan fermentasinya ini sangat bagus ya, lebih bagus daripada pupuk-pupuk yang organik lainnya lah. Nah, untuk yang ini adalah untuk skam bakar ya, dari sisa gabah padi yang dibakar. Nah, ini hasilnya hitam seperti ini ya. Sebelum jadi hitam dia dibakar itu masih seperti ini ya, gabahnya warna kuning. Ini juga kita olah sendiri. Ini untuk pupuk juga kita bisa kerjasama dengan petani setempat atau pembuat pupuk setempat, atau kalau mau beli juga nggak masalah. Tapi saat ini saya membudidayakan petani, jadi kita kerjasama dengan
para petani ya yang sudah menjalankan usahanya dan membuat pupuk sendiri, jatuhnya lebih murah gitu. Oke, demikian adalah pemilihan bibit dan pupuk. Kita akan serahkan ke petani setempat untuk melakukan clearing dulu ya. Minggu depan kita kembali lagi ke sini. Tetap stay tune di sini. Di video ini akan ada proses clearing dan penanaman awal ya. Oke, stay tune, ikutin terus ya sampai akhir. One week later. Oke, sudah 1 minggu berlalu, kita kembali ke lahan yang kemarin sudah saya akuisisi. Nah, ini adalah kami bersama para petani sekitar yang kita berdikariakan ya untuk pengolahan kita. Ini udah kondisi juga siap untuk ditanami dan sudah sebagian di clearing. Oke, sebelum kita mulai penanamannya, kita lakukan doa dulu ya sebelumnya, agar semuanya lancar, berjalan baik, dan hasil panennya bisa bagus, bisa panjang, dan bisa membawa rezeki buat kita semua termasuk warga sekitar. Oke, kita doa dulu. Ini dekat dengan sungai, jadi untuk pengerannya. Oke, setelah kita berdoa, bisa dilihat ya di sini posisi lokasi kita dekat dengan sungai. Jadi apabila musim kering pun kita bisa ngambil air dari sungai ya, walaupun air irigasinya tidak menyala. Oke, kita lanjutkan untuk proses clearing karena belum semuanya di clearing ya, masih ada berapa hektar lagi di depan sana itu masih belum di clearing, ini baru sebagian karena mesinnya kebetulan hanya ada satu saat ini gitu loh. Mungkin kalau ada dua lebih cepat ya. Jadi ini baru kelar setengah ya, dulu lahan masih banyak yang harus di clearing lagi di ujung sana. Nah, ini juga untuk ilalang-ilalangnya kita buang, kita bakar ya. Ini bekas-bekas ilalang-ilalangnya, karena ilalang atau rumput-rumput liar itu dia bisa menghisap nutrisi dari talas benenengnya sehingga perkembangannya tidak maksimal. Oke, bisa dilihat ya, ini tanahnya sudah diolah, sudah tinggal ditaruh bibit, tinggal ditaruh pupuk, dan tinggal ditutup kembali. Para petani di sini
semua bekerja masing-masing ya. Untuk ibu-ibu itu untuk mengerjakan pemupukan dan penanaman bibit, laki-lakinya clearing dan menutup kembali lubang yang sudah dikasih bibit dan pupuk ya. Bisa dilihat sini sudah banyak lubang-lubang yang siap diisi dengan bibit-bibit talas beneneng. Oke. Ini adalah bibit yang kemarin saya sudah kasih lihat ya, yang kita budidayakan ya. Ini adalah bibit talas benenengnya. Daunnya kita potek ya, yang kita ambil hanya batangnya saja dengan umbinya ya, ditaruh di lubang-lubang yang sudah dibuat seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini jumlah bibit yang pertama kali kita tanam ini sekitar 10.000 bibit ya. Karena lahannya juga belum di clearing seluruhnya, jadi kita baru setengahnya. Minggu depan mungkin akan kita tambah lagi 15.000 bibit lagi apabila tanah sudah di clearing semuanya ya. Bisa dilihat ini, ditaruh aja seperti itu, ntar tinggal dikasih pupuk lalu ditutup kembali. Nanti ada di video selanjutnya itu proses pemupukannya oleh ibu-ibu ya. Stay tune, ikutin terus. Oh ya, ini pengairannya jangan lupa ya, airnya harus ada di sela-sela ya, di sela-sela undukan tanah. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemupukan. Setelah bibitnya kita taruh di lubang yang sudah dibuat oleh para laki-laki, para ibu-ibunya melakukan pemupukan ya dengan pupuk kandang. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah pupuk kandang yang kemarin kita fermentasi ya, yang sudah ada di video di depan ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi hanya cuman dimasukin aja segenggam ke dalam tanah yang ada bibitnya, lalu nanti tinggal ditutup kembali seperti ini. Bisa dilihat ya, ibu-ibunya pada mengerjakan seperti itu. Dan untuk jumlah petani yang bisa kita gunakan itu bebas ya. Kalau saya kan hanya pakai 3 ibu-ibu dan 4 laki-laki. Kalau mau lebih cepat mungkin lebih banyak yang dipakai ya. Semua sih tergantung budget gitu. Tapi karena kebetulan juga lahannya belum dibuka semuanya, hanya baru setengahnya karena banyak yang belum di clearing, jadi kita pakai hanya 7 orang saja saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke petani bapak-bapaknya. Nah ini ya, yang tadi sudah ditutup oleh, sudah ditaruh bibit, ditaruh apa namanya pupuk. Nah bapak-bapaknya tinggal menutup ya. Bapak-bapaknya itu pokoknya fungsinya itu mengclearing dan tugasnya mencakul lah, istilah membuat lubang dan menutup lubang
seperti di video ini ya, bagi tugas gitu. Dan insya Allah semuanya amanah ya, dikerjakan walaupun tidak dipantau. Ini bisa dilihat ya, airnya bagus ya, pengairannya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ntar akan kita bendung airnya agar bisa masuk ke seluruh lahan. Jadi di sela-sela gundukan itu ntar akan penuh dengan air. Mungkin bisa dilihat nanti di video berikutnya ya, ada video minggu ketiga. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ikutin terus di minggu ketiga apakah sudah berkembang, talas benenengnya sudah membesar atau seperti apa. Yuk kita ikutin terus sampai habis. Oke, untuk penanaman hari ini sudah selesai. Kita kembali lagi minggu depan ya, kita lihat hasilnya. 2 weeks later. Oke, setelah kemarin kita sudah menanam, ini adalah minggu kedua. Bisa dilihat ya, udah mulai banyak rumput-rumput lagi. Ini harus kita siangi ya, kita hilangkan biar nggak mengganggu nutrisi dari tanaman beneneng kita ya. 3 bulan sudah berlalu. Sekarang kita lihat hasil dari tanaman yang sudah kita tanam ya, talas beneneng. Selain talas beneneng, di Serang ini juga petaninya mereka menanam porang ya. Porang itu seperti pengganti beras ya, lebih bernutrisi, lebih bagus sih daripada beras ya. Memang lagi digalakkan juga oleh pemerintah. Jadi banyak juga yang menanam porang seperti ini ya. Di sela-selanya mereka baru menanam talas beneneng. Oke, kita perjalanan menuju ke lokasi ya. Sabar, ikutin terus. Kita akan lihat hasil setelah 3 bulan.
Akhirnya sampai juga. Ini adalah hasil setelah 3 bulan ya guys ya. Sudah bisa dilihat daunnya sudah mulai besar, sudah bisa dipanen ya. Ini sudah mulai panen pertama ya. Bisa untuk sistem penguniannya atau panennya bisa dipatahin dulu ya, tapi saya tidak menyarankan karena kadang-kadang kita patahin besok malamnya atau pas kita mau panen sudah nggak ada daunnya, sudah ada yang ngambil. Seperti itu, maklum lah. Nah, hanya di sini, dimanapun pasti banyak yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau emang sudah mau dipanen langsung kita petik aja. Kita lakukan pengeringan secara manual atau dengan cara dijemur ataupun cara di oven ya. Ntar akan saya jelaskan juga di segmen berikutnya untuk pengolahan secara manual atau dengan cara di oven. Ini bisa dilihat ya, ini adalah daun-daun yang udah dipanen. Kita selalu sisakan minimal 1 daun ya untuk dipanen itu, jangan dihabisin semua. Sisakan 1 daun ya untuk mereka tetap berfotosintesis. Kan dia setiap ini bisa dipanen tuh dalam satu bibit, dalam satu tanaman itu bisa sampai 8 lembar daun talas yang bisa dipanen. Selalu sisakan 1 ya, gitu. Setelah itu, setelah kita panen dari sini, kita akan bawa ke pabrik pengolahan ya, untuk pengeringannya. Ikutin terus ya guys. Jadi untuk talas beneneng itu dia kan perkembangan daunnya cepat. Jadi kita ambilnya itu per baris aja. Misalnya kita ambil baris ini untuk minggu ini, misalnya kita habisin gitu. Ntar baris berikutnya seperti itu. Jangan langsung semuanya, misalnya 3 hektar 3 hektarnya dihabisin. Jangan, saya tidak menyarankan. Jadi kalau bisa misalnya sehektar dulu ambil daunnya semua, minggu depan ambil lagi. Jadi istilahnya biar bisa tiap minggu dipanen ya. Jadi setiap minggu bisa dipanen untuk daunnya. Jadi jangan langsung dihabisin saat itu juga. Jadi diambil misalnya sektar dulu, itu sisanya minggu depan, biar dia berkembang, muter akhirnya kan. Seperti itu. Pokoknya bagaimana caranya biar dia terus bisa panen setiap minggunya.
Oke, setelah kita panen, sekarang kita proses ke pengeringannya ya. Ini bisa dilihat ini adalah tempat proses pengeringannya. Kita menggunakan oven di sini ya, atau bisa juga dengan cara dijemur sampai kering sampai berwarna kuning. Ini adalah hasil panen kita, bisa dilihat ya, lumayan. Daunnya juga lumayan besar-besar ya. Jadi semua itu tergantung air sih. Kalau airnya bagus juga daunnya lebar-lebar seperti ini. Malah ada yang bisa satu daun itu beratnya hampir 1 kilo dengan tangkai itu ada. Itu biasanya umurnya di atas setahun lebih ya. Dan ini adalah oven yang kita pakai ya. Ini yang kita pakai ini 1 hari bisa 1 ton untuk pengeringannya ya. Oke, kita lanjut ke alatnya. Ini alatnya yang kita pakai untuk pencacahnya ya, untuk mencacah daun setelah kita pisahkan dari tangkainya. Ini adalah alat yang kita gunakan. Itu di pasaran harganya sekitar 7,5 juta lah ya untuk alatnya aja. Dan untuk pisaunya itu dari Jerman langsung sih, seperti itu. Enggak ya. Nanti sekali Ini bisa berapa produksi saat ini? kalau 1 hari sekitar 2-3 ton bisa. Satu mesin. Jadi habis mesinnya setengah ton, nanti ini dicopot, Asah lagi. diasah lagi, pasang yang baru, jadi double. Tapi tetap tajam juga. Iya. Jangan getah. Itu yang bikin nggak tajam. Memang harus ada 2 ya. Iya, 2 atau 3 buat cara. Jadi jangan nunggu biasa dulu. Iya benar. Bagian ini, tinggal ini dicopot ganti lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke proses pencacahan ya, atau proses pengeringannya, pencacahannya, pempackingannya. Ini bisa dilihat di sini adalah daun-daun yang umurnya sudah lebih dari 3 bulan ya. Ini sudah siap untuk dikeringkan, dicacah, lalu siap diekspor. Ikutin terus produksinya ya, ini ya saat kita melakukan pencacahannya. Ikutin terus biar nggak gagal paham ya, ikutin terus. Oke, setelah tadi daun-daun dipilih ya yang kira-kira besar-besar, ini adalah proses pencacahannya. Bisa dilihat ya, itu sudah kering berwarna kuning baru dicacah seperti ini, jadi seperti mie
ya. Ini akan digunakan sebagai tembakau, atau biasanya sih ada juga yang buat bahan kosmetik atau bahan herbal ya. Tapi sekarang permintaan terbesar adalah untuk pembuatan rokok tanpa nikotin dari Australia. Permintaannya itu gila-gilaan, 30 ton per minggu. Nah, ini setelah dicacah lalu kita taruh di tempat buat pengeringannya ya, biar tambah kering. Karena untuk permintaan dari luar itu ada grade-grade-nya ya. Dia tidak boleh berbau apek, harus kering, dan irisannya harus serasi seperti ini ya, nggak bisa yang pakai tangan gitu ya, dicacah sendiri itu otomatis ukurannya tidak balance ya. Jadi ada ininya, ada persyaratannya untuk bisa diekspor untuk grade A ya, terutama itu yang kadar airnya sudah nggak ada dan nggak berbau apek gitu, karena banyak yang masih basah sudah di packing jadi baunya bau apek. Ini habis setelah dicacah kita lakukan pengeringan kembali dengan cara dijemur bisa, atau ditaruh di oven seperti itu. Ini adalah daun-daun yang lagi dijemur ya, dikeringkan sampai mengering sebelum dicacah. Nah, ini setelah dicacah, dijemur seperti ini, dia akan kering ya, coklat kekuningan. Itu adalah banyak yang dicari oleh importer dari luar, adalah yang coklat kekuningan ya. Nah, setelah itu kita bisa packing seperti ini untuk dikirim ke luar negeri, atau untuk komoditas lokal pun bisa ya, karena ada juga yang membuat rokok kesehatan dari bahan dengan talas beneneng ini gitu. Demikianlah video tentang cara menjadi petani talas beneneng untuk komoditi ekspor ya. Ini bisa dilihat, ini sudah siap dikirim, sudah disimpan, tapi masih menunggu kuota yaitu 30 ton per minggu. Jadi kita masih butuh banyak. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba berusaha ekspor daun talas beneneng, bisa join dengan kita atau bisa menghubungi saya, atau silakan komen atau tanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua, dan kita bisa berwirausaha dan bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri.
memang Oke. harus kita buang. Jangan lupa subscribe Contoh and seperti like. ini harus kita buang, Kalau tidak tidak ada boleh pertanyaan, dimakan silahkan ataupun tinggalkan yang komen. basah seperti ini. Sampai jumpa Ini kembali kriteria yang memang tidak dengan masuk channel untuk Ari indera Ara. kita. Itu nanti kita See you. buang lagi ya. Kita kontrol ini daun kecilnya seperti ini. Terus untuk cara penjemurannya itu usahakan daun sebelum dirajang fermentasi dahulu biar kuning agar hasilnya itu maksimal dan warnanya gold. Seperti ini mantap. Yang ini juga pun mantap. Itulah video dari Ara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik notification agar kalian selalu update dengan video-video dari Ari Ara.